Semua orang itu pasti siap menang, tapi belum tentu semua orang siap kalah. Ya, kita taruhannya kan pakai bikini apa segala. Nah, tinju kan sudah. Iya. Kan sudah siap kalah, sudah siap menang. Iya. Sekarang ini yang saya tanyakan lagi, calon wali kota. Wali kota kan bisa kalah, bisa menang. Bisa menang. Iya. Gimana Pak? Masih lanjut? Mencoba sesuatu yang tidak pernah gitu ya. Satu yang belum kesampaian. Apa itu Pak? Jadi pemain film box. Tapi udah rumah produksinya udah ketangkap dulu. Enggak. Kembali lagi ke channel Sakti. Pak, Ya, sudah sekitar 2 bulan ya Pak Bro ya? ya. Sibuk fisik, sibuk segala-segalanya. Ternya yang kemarin itu Pak Roy tinju ya? Iya. Tinju beneran ya sininya? Ya pasti itu beneran lah, masa settingan. Kelihatan semua orang masa settingan mana bisa. Ya. Itu gimana Pak rasanya Pak? Pengalamannya Pak? Kita yang di kantor ini juga was-was ya. Kan kata ada perjanjian Pak Roy nanti di KU. Waduh di netizen itu Pak Roy nanti pasti losor gitu ya. Ya, pengalaman jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya mau bertinju ini adalah ya kapan lagi sih gitu loh. Ya. Ya sesekali kita mencoba ya. Masa jadi pembicara terus, lawan ponsi terus, lawan yang nyata. Ya namanya. Apalagi ada bayarannya. Yang penting kan cuan loh teman-teman ya. Yang penting ada bayarannya. Menghasilkan uang ya. Oke. Walaupun hasilnya tidak seperti yang diprediksi ya. Tapi pun kalau dibilang, saya kan waktu itu kan kalah angka. Ya kalah angka. Kalah angka ya udah wajar lah. Sudah saya ngomong karena satu kan aku baru pertama kali di ring yang begitu besar ya. Betul. Ronde pertama itu kalau teman-teman lihat mungkin kan kayak agak grogi ya terus terang aja. Ya grogi banyak masuknya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau melihat dari ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat itu sebenarnya kita udah nguasain. Cuman memang salah strategi ya. Jadi kalau kalah ya sudahlah kalah. Saya nggak usah bahas apa-apa. Tetap kita Walaupun komentatornya bilang kita menang ya. komentatornya menang. Wah, ini enggak. Karena memang beda persepsi teman-teman. Beda persepsinya adalah apa? Jadi kan waktu itu kan aku cuma mikir satu hal jadi was itu ya. Aku kalau nggak bisa menang KO, aku pasti kalah angka. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oh jadi sudah masuk Pak. Jadi udah jadi gini. Wah, jadi kan aku nyari angka sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata kalau teman-teman melihat di situ jumlah clean sheet itu kan pukulan yang ini kan banyak aku. Ya, betul. Cuman juri itu kan komparasinya itu kan berbeda. Tiap orang juri itu kan beda-beda. Ya. Dan kita kan nggak bisa beda-beda selera lah ya. Karena mana yang lihat pukulan pas pukulan yang biasa. Jadi mungkin dia melihat kurang keras atau bagaimana ya. Saya menerima dengan apa kata juri gitu ya. Cuman kan memang beda strategi. Jadi waktu itu kan gimana caranya aku mukul sebanyak-banyaknya. Nggak mikir begitulah. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya kan saya menerima kekalahan itu karena kan nomor satu ini menghibur diri sendiri loh ya. Menghibur diri sendiri lah ya. Semua orang itu pasti siap menang, tapi belum tentu semua orang siap kalah. Ya, kita taruhannya kan pakai bikini apa segala. Nah, aku juga nggak yakin kalau Hendry Sinigami itu kalah kemudian pakai bikini itu nggak yakin. Sorry bro. Tapi sudah damai loh. Tapi sudah damai. Tapi intinya satu. Apakah ini semua settingan? Awalnya memang kita selek. Ya, jadi teman-temannya memang selek. Tapi memang bertengah-tengah kita udah baikan. Sebenarnya kalau di tengah-tengah kita udah baikan. Ketika kita sudah tinju apa segala itu kita udah ya sudah. Tapi memang dan kita sudah berteman baik sekarang ya. Dan Hendry menjadi salah satu teman baik saya sekarang ya. Kita ketawa-tawa. Kalaupun nanti ada rematch, aku nggak mau istilahnya apa ya? Ya kita rematch persahabatan. Main lagi tapi ya. Main lagi. Nanti dulu lah. 2 bulan gak kerja loh. Iya. 2 bulan Pak Rey. 2 bulan nggak ngurusin DM IG. 2 bulan nggak ke kantor. Padahal kita mau bikin bangkit dari jeratan pinjol. Nah, kan masih belum kecapai sampai sekarang kan. Itu mulai fokus di situ lagi, teman-teman. Nah, tapi yang saya mau tekankan pada kawan-kawan semuanya adalah ya tahun ini lumayan ya. Kita udah jadi artis film, pernah main film, jadi petinju, yakin mencoba sesuatu yang tidak pernah gitu ya. Satu yang belum kesampaian. Apa itu Pak? Jadi pemain film box. Tapi udah rumah produksinya udah ketangkap dulu. Enggak. Enggak lah.
Kita penikmat aja. Jangan pemain. Lanjut aja. Nah, cuman begini ya. Ada satu pesan yang saya share pada kawan-kawan. Ya, artinya adalah apa sih? Banyak orang-orang itu kan sekarang ini kan kalau contoh ya anak kecil apa segala. Ya. Ketika kalah itu kan kebanyakan alasan. Inilah, itulah apa. Gak terima. Ya nggak terima. Harusnya gini. Ini jurinya disuap. Apa segala. Main uang beda gitu. Nah, disinilah sebenarnya kesempatan saya untuk mengajarkan sebagai seorang influencer bagaimana kita bisa menerima kekalahan, ya. Kalah ya kalah, apapun keputusannya walaupun kontroversial ya kalah gitu loh. Yang penting apa? Ketika kita kalah kita berdamai dengan diri sendiri, kita belajar gitu loh. Karena ketika kita selalu nanti seperti gini loh, orang kalau sudah kalah, kemudian mau alasan apapun tidak akan merubah jadi menang kok. Ya kalah toh. Ngapain dikasih alasan? Percuma. Itu kan cuma untuk nyenengin diri kita aja, untuk denial ya. Nah, ini kan aku melihat sama polanya seperti ketika orang ini gali lubang tutup lubang. Betul ya. Banyak orang, klien-klien kita itu kan kejebak pinjol, kejebak apa. Awalnya itu kan nggak mau kalah. Ya, aku mau ini. Ya. Aku penghasilan 3 juta, angsuran 5 juta, tapi masih nggak mau kalah. Udah jelas kalah toh. Ya. Penghasilan 3 juta, angsuran 5 juta kan pasti udah jelas kalah toh. Tapi nggak mau kalah, nggak mau dimacetin, nggak mau di-cut loss karena takut. Akhirnya tadi ada ambil pinjol lagi ya. Kemudian banyak juga kasus investasi bodong yang kita bongkar. Dia masuk di aplikasi ini scam, nggak mau kalah. Kemudian nyari apply lagi ke aplikasi yang lain, itu kan. Nah, ini kan habit yang saya ngomong nggak bagus ya. Ya. Dan aku mau dengan adanya event ini, ya mungkin Tuhan itu bisa memberikan pembelajaran bahwa istilahnya apa sih nggak apa-apa, kalah itu nggak apa-apa. Ya. Dalam hidup itu kita itu kadang kalah, kita akan menang. Nggak ada ceritanya dalam hidup itu menang 100% itu nggak ada gitu loh teman-teman. Justru kita akan menjadi pemenang sejati ketika kita kalah, terus mencoba, kalah, terus mencoba. Ya. Nah, dan dari situ kan mulai dipelajarin seperti apa. Nah, jadi buat kawan-kawan, follower yang ada di sini ya ambil pelajarannya. Nah, tinju kan sudah. Iya. Kan sudah siap kalah, sudah siap menang. Iya. Sekarang ini yang saya tanyakan lagi, calon wali kota. Wali kota kan bisa kalah, bisa menang. Iya. Gimana Pak? Masih lanjut? Waduh, videoku berbikini itu sudah menyebar kemana-mana. Ya. Udah jadi stiker lawan-lawanku loh. Masa wali kota? Masa wali kota pakai bikini? Ya, jadi gini teman-teman ya, untuk pencalonan wali kota nanti apa kata ya, nasib aja lah. Karena kan sekali lagi saya sudah mencoba berbagai dan memang kalau tanpa partai itu akan susah. Ya. Dan kemudian apakah partai mau dan berapa, itu kan seperti itu. Nah kalau saya melihat sih, tapi yang kemarin kan ada tawaran gitu Pak. Tapi ya kita nggak mau nyebutkan siapanya itu ya. Iya, dari tawaran apa segala kan baru sekedar tawaran. Tawaran masa GR. Itu kan sama aja kayak orang nawarin kamu kartu kredit loh. Pak, mau apply kartu kredit Pak, ada nasabah prioritas. Padahal ya semua orang ditawarin kan. Nah, kita nggak mau tahu. Tapi apa ya, saya sekarang tidak bisa ngomong. Ya. Semua kembali kepada rakyat dan kemudian jalan. Intinya kalau kendaraannya ada, ya kita siap. Kalau kendaraannya nggak ada, ya santai aja. Santai aja, nggak usah terlalu dipaksa. Karena kalau terlalu dipaksa, nanti kepingin jadi wali kota, nanti tiba-tiba nggak kepingin, rugi akeh, kan nanti stres, gendeng, kan. Lebih baik hidup itu santai-santai aja. Tergantung warga Malang. Kalau warga Malang siap, silakan. Toh juga di Malang juga sudah ada yang mulai kampanye calon wali kota. Ya, orang-orang baru ya. Sudah banyak yang berambisi untuk calon wali kota ya. Ya silakanlah. Kita intinya kita siap untuk melayani siapapun, tapi ya kembali lagi semua kan kepada masyarakat. Dan kita memang dari awal saya tidak pernah berniat untuk bermain money politik kemudian sampai getu bayar beli perahu apa. Karena satu hal ya teman-teman ya, tujuan saya untuk menjadi wali kota adalah untuk memajukan Malang. Artinya kalau saya harus ngemis-ngemis ke investor, ke partai, keluar uang banyak, kemudian untuk jadi wali kota, pertanyaannya apakah saya bisa memajukan Malang? Saya kok malah lebih berpikir untuk mengembalikan modal.
Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ya kan harus jujur toh ya. Ya, harus jujur, Pak. Nah, kita harus jujur sama rakyat. Nah, jadi itulah kenapa ya santai aja lah sekarang lah. Tapi yang penting saya pingin warga Malang mendapatkan wali kota yang terbaik. Betul. Nah, Istilahnya yang kayak kemarin ya. ya. Bebas. Dan satu hal lagi, kenapa? Karena susah kalau jadi kalau sudah jadi wali kota kagak bisa dugem. Pusing. Bisa tinggi lagi ya. Nggak bisa tidur lagi. Dan semua ini adalah bagian dari entertainment ya. Ya. Karena itu kan celebrity fight, jadi kan bagian dari entertainment. Jangan dianggap sport apa segala, kan banyak orang yang bully. Wah, nggak malu Pak, ya kan? Lah ngapain malu, kan kita itu hiburan. Itu biar nggak stres lah kamu bahasin masa investasi bodong mulu, pinjol mulu, ya kan? Kasihan kan follower kita kan ada Akhirnya kan mereka juga terhibur tuh, Pak ya. ya akhirnya kan terhibur lah. Nah cuman memang saya nggak yakin HSS Sport setelah ini akan lebih ramai lagi selama tidak ada kita ya. Jadi pertanyaannya apakah akan comeback, rematch? Coba Tunggu berikutnya. tunggu berikutnya, oke?